Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my new video. Hari ini aku mau bahas real story dari film. I think you guys know already. Catch Me If You Can. Mungkin kalian udah pernah nonton filmnya. So mari kita mulai. By the way, selamat menunaikan ibadah puasa karena hari Minggu besok itu adalah start to Ramadan, start di bulan yang baik nanti. Semoga ibadahnya bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amalan kita bisa diterima. Semoga menjadi amal yang baik. Semoga dijauhkan dari godaan-godaan iblis, jin. Kita mulai. Catch Me If You Can, true story dari Frank William Abagnale. Mungkin kalian udah pernah nonton filmnya yang dibintangi oleh tertampan Leonardo DiCaprio. Catch Me If You Can di tahun 2002. Ini drama banget sih filmnya guys, kayak endingnya tuh kayak mind blowing gitu loh. Mari kita bahas Frank William Abagnale Jr. Lahir pada 1948, dikenal oleh ibu seorang wanita Perancis dan ayahnya Frank Abagnale Sr. Singkat ceritanya, di usia 16 tahun, kalau kalian udah pernah nonton ceritanya atau udah pernah nonton filmnya, kalian udah tahu di umur dia 16 tahun itu orang tuanya bercerai, dan itu kayak titik balik jadi hidupnya tuh agak mulai berantakan gitu dari orang tuanya dia bercerai. Dia kabur dari tahun, dia membawa kasus kriminal dari usia 16 tahun sampai 21 tahun. Di umur 16 tahun dia memasukkan identitasnya lebih tua daripada umurnya yang asli, menjadi 26 tahun pada usianya 16 tahun itu. Setelah dia berusaha mengubah datanya, mencoba membuka rekening bank, dan ini titik awalnya ya guys, dia mencoba untuk membuat cek palsu. Tapi pada awalnya dia tuh belum berhasil. Kalau kalian udah pernah nonton filmnya itu kan. Namun sayangnya gagal pada saat dia pertama kali membuat cek palsu itu. Dari situ dia memutuskan untuk menjadi co-pilot di Pan American World Airways dan memasukkan lisensinya, of course, dan mengganti namanya dengan Frank Adam sebagai co-pilot. Total dari umurnya 16 tahun sampai 18 tahun dia udah banyak banget membuat cek palsu. Total dari umurnya 16 tahun hingga 18 tahun dia sudah terbang sebanyak lebih dari 250 kali di 26 negara dan memasukkan cek total sekitar 2,5 juta USD di negara yang dia kunjungi sebagai co-pilot. Dan gak lama kemudian dia berhenti dari co-pilot karena udah dicurigai FBI dan udah masuk artikel-artikel gitu. Bukan artikel sih ya guys, zaman dulu koran gitu. Dia pindah saat dia landing ke Georgia. Dia udah di Georgia. Dia mengganti identitasnya lagi menjadi Frank Connor, dan dia ubah pekerjaannya menjadi dokter spesialis anak. Otomatis di sini juga dia pakai ijazah palsu ya guys. Lalu dia pindah profesi, udah jadi dokter, dia juga pindah profesi. Kenapa sih lewat mulu? Dia pindah profesi menjadi lawyer. Udah menjadi lawyer, dia juga masih dikejar-kejar FBI, dan dia juga pernah 3 kali tertangkap. Pertama kali dia tertangkap di Paris, tapi karena dia juga menjadi buronan 26 negara di tahun 1969. Dia ditangkap kepolisian Prancis, dan gak cuma itu guys, dia dipenjara di beberapa negara, diekstradisi ke Swedia. Setelah itu dipulangkan ke US dan dihukum 12 tahun penjara. Tapi dia juga sempat lari guys, karena ya
maksudnya dia tuh sebetulnya tuh dia tuh anak muda, maksudnya anaknya masih muda, dengan backgroundnya dia tuh, ayahnya dia tuh sebagai politikus pebisnis, maksudnya like her life is really good. Terus tiba-tiba ketika ayahnya bangkrut, ibunya minta bercerai, maksudnya mungkin it's really hard ya untuk dia untuk bisa, maksudnya menerima suatu itu. Lalu singkatnya dia dipenjara di US untuk 12 tahun, tapi dia kabur juga guys. Lalu pada saat hukum 12 tahun, dia juga ketangkap, lalu dia kabur ke Brazil, ketangkap oleh detektif di Brazil. Tapi dia karena maksudnya dia tuh ada anggota FBI yang ngejar-ngejar dia, jadi dia tuh nelpon anggota FBI itu. Kalau di film kan kalian tahu itu namanya Carl, tapi kalau di nama aslinya itu Josie atau O'Reilly, agen FBI yang bertanggung jawab menangani dia. Dari situ di tahun 1947, singkat cerita, dia udah dipenjara, udah dihukum, dan Frank mendapatkan pekerjaan resmi menjadi asisten pemerintah federal tanpa digaji. Itu saat dipenjara cara gitu loh guys, karena ahlinya dia dalam dalam memasukkan cek. Jadi dia diminta FBI itu untuk mengecek ini cek palsu karena untuk tindakan kriminal. Setelah dia keluar dari penjara dan mencoba beberapa usaha namun sempat gagal, jadi dia diminta untuk mengajar FBI untuk menjadi konsultan keamanan keuangan. Pada akhirnya karena mengecek cek palsu, mengajar FBI di bidang yang sama. Pada akhirnya dia bekerja di bank juga karena untuk menjadi konsultan keamanan keuangan. Tapi endingnya itu maksudnya udah bebas ya guys, udah membantu FBI segala macam, dia udah buka ya pokoknya segitu aja guys. Karena sebetulnya itu bukan menginspirasi di tindakan kriminalnya dia, tapi itu dia tuh sebetulnya jenius banget ya guys. Maksudnya gimana caranya maksudnya seorang remaja 16 tahun bisa menjadi co-pilot, bisa menjadi dokter, bisa menjadi lawyer. Kalau dia nggak cerdas tuh kan nggak mungkin. Dia tuh emang dia emang pinter sih. Makanya how is becoming like that. Aku sih kalau kalian nonton filmnya, aku sih paling tersentuh yang pada saat dia udah ditangkap oleh detektif Carl pas di airport. Terus dia he just said like I want to call my father, like aku nggak mau ayahku tahu ketika aku udah ditangkap gitu, terus masuk media. Dia nggak mau kayak gitu, aku mau telepon dia langsung. Terus saatnya detektif memberitahu Frank kalau ayahnya sudah meninggal ketika dalam perjalanan kereta gitu guys. Kasian banget sih, ikhlas banget gitu loh, kayak nggak bisa nerima like. Terus juga dia juga sempat kabur kan dari airport, bukan dari airport deh, dia sempat kabur kan dari pesawat gitu, karena dia tahu gimana cara keluarnya dari pesawat. Of course that he just co-pilot before. Ya segitu aja, terima kasih sudah menonton. I hope that you guys suka my video aku. Please leave comment, terus kasih like juga, kasih support buat aku untuk bisa bikin masih support kalian tuh. It just made me like I want to make new video, karena aku sometimes just lazy ya. So guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.